Mbah Sudiro Gus. Ini minta maaf loh Gus ya. Ini bener minta maaf ya. Itu kan panjenengan kan pernah diamanai sama Mbah Sudiro. Boleh, Ya kan? Kenapa nggak disampaikan sama saya? Karena aku sudah tahu hatimu. Hatiku dan hatimu. Pasti nanti kamu nggak mau. Nggak takut musyrik. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa. Kalau mau ya enggak apa-apa. Lah mau apa enggak? Ya itu Gus. Masalahnya itu masih dalam tanda tanya Lah iya. dalam pikiran saya. Iya, kayak di pesantren gelem ora. Yang saya takutkan kan seperti itu. Alah wis aku duwe kene Lah iya. pegangan. Padahal itu bukan apa-apa kan Gus. Cuma pegangan toh. Musyrik. Nggih, assalamualaikum. Salam monggo. Mbah Guru kula nggih. Mbah Guru. Monggo masuk. Ampun. Ini loh. Masuk dalam aja. Rumahnya Sultan kayak ini dulu. Rumahnya Sultan. Kami garam. Kebaane garam karo banyu asma. Madunya wae madu. Minumannya madu. Di sini lah. Di sini lah man. Kayak bisa lagi. Tadi. Ini mau gak disambi? Nggih. Sini. Rujak ali. Mana kecil ya? Kopi. Mana casak gue? Susu. Susu mbak dari sini. Ini gimana menurut panjenengan Gus hari raya ini? Alhamdulillah. Rame Gus. Hari raya bisa bersama keluarga. Tahun kemarin saya hari rayanya di penjara sendirian. Kenapa nggak mudik Gus? Di Polda. Kok nggak mudik? Kemarin kan udah mudik, baru pulang dari penjara itu. Saya udah mudik. Sekarang kan udah nanti Idul Adha awalnya apa? Ya. Terus ini ya untuk subscriber lovernya Anu Maskin sama siapa? Sakil. Saya open house-nya nanti Lebaran ke-7, 8, 9. 3 hari. Tapi kalau malam aja, kalau siang saya tidur, diterimanya malam. Siang kan saya puasa, ngobrolnya malam. Siang tidur. Terus waktu di penjara, waktu di sana itu kalau dengar takbir itu gimana rasanya Gus? Ya bahagia. Nggak nangis? Ya karena kan selalu sering di rumah. Ketika jauh kan bisa mensyukuri, oh ternyata jauh sama keluarga itu kayak gini gitu. Jadi lebih banyak introspeksi. Itu Mas Kim. Lebih bisa bersyukur gitu Mas Kim. Gitu Mas Kim. Akhirnya ini jero loh, tak cuma akhir sih ya. Suka aneh caci ini loh. Ya akhir. Akhir. Iya. Ini rumahnya Sultan yang ini ya, dulur. Gimana Mas Rakil? Menurut panjenengan gimana Mas Rakil ini? Alhamdulillah Mas Rakil. Ternyata kita bisa silaturahmi iso badan karo Gus Samsudin ya. Ini sudah malam dulu. Oke, itu. Lebih banyak bersyukurnya sekarang Mas Kim. Ya. Pada dulu makanya sekarang itu saya itu nyantai, makanya Mas Kim sempat bilang toh gimana YouTube-nya kok. Kan emang nyantai. Ya. Sekarang itu. Fa'in sakartum wajidanakum kana ghafara gitu. Kan pernah saya bilang kan Gus. Tetap bersyukur atau
janji Allah tak akan pernah libur. Benar itu. Mungkin ya bersyukur aja. Alhamdulillah. Sudah sampai naik daratan. Ngomong bisa nglakoni. Ben. Gak demen ben. Itu sampean pernah demen ini dong. Jadi punya tiga landasan saya. Enggak ini, Pak. Kalau untuk menurut orang Jawa itu bahasa Indonesianya itu bene. Bene. Bakso dikrowi. Kira mau orang mesti rono. Biane dereng. Ini penting lek iso ngomong kudu iso nglakoni. Bene. Penting iso ngomong iso nglakoni. Insyaallah. Loh, kan belajar. Lah iya maksudku. Aman nek di landasan ngono. Lek nek meneh dulur gak demen ya beno. Ya mangkane niku. Kok darah tinggi. Ya kan niku namanya manusia itu kan kita itu wajib untuk belajar, guys. Belajar dan belajar. Nah iya. Nanti lek ngomong kudu nglakoni. Seperti tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat kan ngoten niku. Benar. Jadi belajar itu hukumnya kan wajib Sampai mati. sampai mati. Ngundarani guru niku. Ini kan cuma tukar pendapat itu aja. Jadi apa yang belum saya bisa, panjenengan bisa, tolong disampaikan. Harus. Terus tuh yang pernah sampean live sama Mbah Sudiro, Gus. Ini minta maaf loh, Gus ya. Ini bener minta maaf ya. Itu kan panjenengan kan pernah diamanai sama Mbah Sudiro. Boleh, Ya kan? Kenapa kok disampaikan sama saya? Karena aku sudah tahu hatimu. Hatiku dan hatimu. Pasti nanti kamu nggak mau. Nggak takut musyrik. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Kalau mau ya nggak apa-apa. Lah mau apa enggak? Ya itu, Gus. Masalahnya itu masih dalam tanda tanya Lah iya. dalam pikiran saya. Iya, kayak di pesantren gelem ora. Yang saya takutkan kan seperti itu. Alah wis aku duwe kene Lah iya. pegangan. Padahal itu bukan apa-apa kan, Gus. Cuma pegangan toh. Musyrik. Plus meyakini semuanya itu Allah yang nolong itu tidak masalah, cuma kalau belum jangan. Banyak sekarang ini banyak belajar ilmu tapi tujuannya pada ilmunya, pada amalannya, bukan pada Allah. Akhirnya banyak yang kecewa. Nah, untuk mengeningkan itu loh, Gus. Memang yang sulitan itu. Ya tapi Hening ya. semua yang ada di alam ini menjadi pelajaran untuk diri kita. Semuanya yang Allah ciptakan itu bisa untuk belajar, Mas Gini. Pembelajaran. Semuanya itu. Semuanya pembelajaran yang ada di alam ini. Ini bajumu, Mas Gini. Balekno, Mas Gini. Matur suwun. Nggih. Tak kotori pisan iki. Iya, boten apa. Ya memang kalau yang dikatakan ningati lho, Gus, sing yang sulit ngeningati. Nggak ada yang sulit pasti kalau yang Allah ini. Ya, kalau panjenengan begitu, Gus. Tapi yang seperti ini kan juga masih belajar juga. Karena Allah tak ada yang sulit. Dzikir itu kan untuk mengenal diri yang mana. Ya diri itu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk ke dalam diri kita sendiri.
Kalau saya paling mudah yang dikir Allah tuh nanti semuanya tidak ada, mulai dipusatkan di dada, nanti semuanya dipusatkan di sini mengalir ke seluruh tubuh, adanya hanya Allah, kita tidak ada. Iya, ini sekarang gini nah, Gus. Mau tanya ya Gus, pernah saya itu memang zikir seperti itu, tapi lama kelamaan itu seperti ada angin menghembus di badan kita itu siapa Gus? Wis toh, dikir itu tidak usah memikirkan apa yang di luar diri kita. Soalnya di tubuh itu terasa gitu loh. Seperti ada angin yang Nanti gini Mas, semilir gitu loh. kalau kita itu terfokus di luar dari diri kita, nanti kita nggak bisa mengenali diri kita, malah banyak yang masuk kodam jin. Paling saya dulu bertanya Om, 2 tahun kayak orang gila, ngomong sendiri, terus kayak gitu. Akhirnya saya menemukan sebuah, saya sebut sih kesejatian. Intinya yuk lebih fokus ke dalam diri kita sendiri. Yang di luar itu abaikan. Jadi khotirah robaniyah, khotirah malak. Nah ini yang sulit, malakutiyah. Sini syaitoniyah, sini nafsaniyah. Nah ini yang paling sulit itu lewat ini. Kadang-kadang dia walaupun bacaannya bagus kayak kiai pakai jubah, tapi nggak taunya itu ifrit itu. Ifrit itu yang nggak mampu mengalahkannya hanya dengan sholawat. Fokus saja Maskin itu fokus masuk ke dalam diri kita sendiri, fokus kepada Allah itu saja. Semua yang nanti muncul, yang nanti mengganggu, yang nanti hadir itu abaikan. Suara, rasa, pikiran, keinginan itu lepaskan. Fokus saja. Itu namanya dikir itu dikir asma, dikir sifat, dikir dat. Ini dikir dat ini. Dikir semudat Allah. Nggak usah dipikirin yang lainnya Mas Gin. Saya tanya Umi dulu, saya dulu kan gitu, dikir nih ngomong sendiri gitu. Sering kemasukan ya yang. Kalau rokok Mas Gin. Kopi ini diombe Mas Gin. Nggih. Fokus mawon karena Allah. Saya dulu pernah ngikutin itu tapi sia-sia. Yang itu angin yang datang. Ya Gil, tekan apa Gil? Enten tekan apa yang kamu rasakan? Kunci keluarga bahagia gimana Gus? Saling menghormati. Itu kalau saya. Saling terbuka ya. Iya, tapi yang pertama menghormati itu memuliakan. Kan ada orang itu dengan teman, dengan saudara, ketemu sama orang bisa ketawa-ketawa, bisa bercanda itu. Tapi sama istri sering ngomel-ngomel. Kenapa? Karena memang nggak bisa memuliakan istrinya. Kadang ada yang bilang loh, kamu kalau sama temenmu bisa bercanda, kalau sama saya kok kamu merenggut. Loh kalau kamu kan sama kamu kan aku apa adanya. Itu sifat seperti itu keliru. Harusnya kalau sama orang itu bisa menghormati, sama istri harus lebih bisa menghormati. Makanya di dalam kitab Isatul Ibad itu ngajinya Gus Kausar kan diterangkan lelaki yang paling baik itu kan yang paling baik. Baik itu maksudnya memuliakan istrinya. Kalau kita bisa menghormati orang lain ya kita harus lebih bisa menghormati istri. Setengah daripada mencinta itu menghormati atau memuliakan. Kalau saya itu kadang gini Gus, kalau masalah ibadah itu apa yang saya lakukan itu sekarang itu menurut saya itu apa jari Gusti Allah. Jadi tidak ada untuk kita itu berdoa minta-minta gitu, tidak ada. Wis apa jari Gusti Allah ngono. Bagus itu. Saya tahu sufi yang paling terkenal itu namanya Rabi'ah Al-Adawiyah.
Beliau itu menyampaikan ini sufi yang menggetarkan dunia, yang pernah menggetarkan alam semesta. Itu beliau menyampaikan, ya Allah, ketika saya beribadah itu karena saya itu pengen masuk surga, maka haramkan tubuh saya masuk ke surga. Kalau saya itu beribadah karena pengen masuk neraka, maka masukkanlah saya ke neraka. Tetapi kalau saya itu beribadah karena ingin mendapatkan fadlmu, karena saya itu ingin mendapatkan ridhomu, maka jangan pernah palingkan mukamu dari diriku. Itu adalah sufi Rabi' al-Adawiyah yang sangat menggetarkan. Itu rajanya sufi, rajanya wali, Rabi' al-Adawiyah, sufi wanita. Ya, yang seperti yang tadi kita sampaikan itu masuknya ke ranahnya ke tasawuf sufi. Itu tingkatan ibadah yang bisa dikatakan tertinggi lah gitu. Ada orang yang beribadah itu karena pengen surga, ada yang karena takut masuk neraka gitu. Tapi Kan ada juga yang minta-minta pengen kaya, itu yang paling rendah. Itu yang paling pengen yang gini. Wes satu terus berdoa itu nggak mikir apa yang bisa aku berdoa ya Pak, berdoa tapi nggak memikirkan itu nanti hasilnya gimana, nggak memikirkan gitu loh. karena Allah itu maha tahu. Yang penting kita melakukan yang terbaik, itu Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Ibadah itu ada tingkatannya mas, seperti dikit itu dikit asma, dikit sifat, dikit udah. Ada orang beribadah karena supaya rezekinya lancar, ini paling rendah. Nanti naik yang kedua karena takut neraka pengen surga. Yang ketiga itu yang paling tertinggi tadi dengan bilang itu karena fadlnya Allah. Itu karena memang terus sekarang itu saya mikirkan aku nggak mikirku ya, sing penting aku ngibadah apa jarene sing kuasa yes kun fayakun terserah. Itu yang bagus ya kayak gitu mas Kim. Ya itu seperti Umi Eha itu mencintai saya. Ya cuma kalau kita itu memang memang kita itu kerja ya. Kerja itu memang yang dicari kan mesti uang kan. Nah, uang. Jadi setiap saya itu mau memulai kerja, memang saya itu dari hati itu memang berdoa kerja saya untuk ibadah. Seperti itu aja. Jadi kita ini memang butuh makan, tapi bukan hidup untuk makan, tapi jenengan itu makan untuk hidup. Kita ini memang butuh dunia, tapi bukan hidup itu untuk mencari dunia, tapi dunia itu untuk hidup, untuk ibadah. Itu maksudnya jenengan begitu. Bagus, dipertahankan. Tapi ya ingat ujiannya ada barokahnya. Pasti Gus. Setiap orang itu memang ujian pasti. Seperti kita itu kelas 1 mau naik kelas 2 ujian lebih. Tapi jangan memikirkan ujiannya. Cara awake dhewe ndek pitik aja mau mikirne telake nek mambune. Tapi juga ndoke, akhirnya seneng. Lah mau mikir kan ada banyak orang, aku ngamalne iki kok aku ngene, kok ujane ngene. Mau nolong orang mana nek arep mana masalah iki jadi donga wong. Engko lah aku ndongakne wong kok nampake nang aku iki kleru. Aja mung dipikirne ujiane. Tapi juga dipikirkan barokahnya, fadolnya tadi loh. Dia mana dipitik, wong dipitik kan mesti enek mampu telake ta. Mampu telake, mampu pitik, tapi aja mau mikirne telake mek pitik, telake gelem telake ora gelem ndoke piye coba. Gelem ndoke ya kudu gelem telake ngono. Maksud dulu. Gitu. Masalah ini harus mikir barokah juga. Toh, penting karo Mbak Iya ini bahagia ya toh. Mencari kekiran gitu. Masalah ini disayang gitu. Lepas cemberut dia ndang di keloni gitu loh maksud gue. Cuma solikin bau sesuatu gue. Seru tapi aku dulu kehidupan rumah tangga ini seru banget. Syukur ya. Ya. Kuncinya
agar istri itu ibadahnya itu tekun gimana Gus? Menurut di kitab Satu Ibad itu gini Mas, gini. Jadi istri itu yang menjadi contoh itu suami. Asalkan suami itu memberi contoh, suami itu taat kepada Allah, istri nanti nurut. Jadi jangan kita itu nuntut istri untuk taat kepada Allah, tapi tuntut diri kita untuk lebih taat kepada Allah. Gitu. Selama kita belum taat sama Allah, ya jangan ngarep-ngarep istri taat sama kita. Gitu. Saya tanya Umi, saya nggak pernah nyuruh Umi itu sholat malam demi Allah. Saya nggak pernah nyuruh Umi itu pakai cadar, belum pernah saya. Tanya Umi, ada Umi, nggak pernah. Tapi sekarang malah beliau sendiri yang sholat malamnya lebih bagus daripada saya. Pakai cadar sendiri gitu. Memang kan seperti yang disampaikan oleh Mbah Yaitu Hak Brori itu dalam kitab Satu Ibad itu sering menjelaskan bahwa laki-laki itu dilarang banyak bicara. Terus bagaimana cara mendidik istri? Diberikan contoh. Gitu. Kalau kita itu taat kepada Allah, istri nanti itu insya Allah juga akan taat kepada Allah. Secara garis besarnya gitu. Soalnya di zaman modern seperti ini penyakitnya ada Gus. Kita nyindir sapa-sapa loh. Benar Gus. Sebetulnya sekarang itu di zaman modern seperti ini loh. Nah, penyakitnya cuma HP, TikTok gitu. Berat itu. Kan dulu sudah sering menjelaskan itu Mas. Tirakat sekarang yang paling berat itu HP. meninggalkan HP. Benar. Makanya sama ngerti saya, ninggal HP enggak? Enggak Ya, HP. jujur memang. Saya ini Ngakon enggak sama Mas? Dhisik arep delok wong mandi, iki dadak dhewe ning kali gitu. Ning belik. Belik ngicip golek enggon. Saiki mulai teko belike sampai kali ini sampai wong udan wis enek ning HP. Enggak perlu dadak ning pinggir kali. Saiki gitu loh. Sing viral iki sapa? Sasa iki. Ada yang viral. Caranya makanya aku gak gelem di HP ini apa Mas. Kadang-kadang itu saya pernah sekali dikomplain sama Umi itu waktu dulu saya pegang HP di kamar itu loh, saya pegang HP berarti aku semah neng kan di deket kerasa jauh, anak-anakku pun tak anu banget masalah HP Mas gini. Ya makanya sekarang itu saya juga minta maaf sama Umi apabila ada pembicaraan saya dari waktu aku mau ngajak panjenengannya. Saya kan sering WA sama Umi kayak itu. Enggak apa-apa. Gitu loh. Enggak apa-apa kalau masalah itu sih enggak apa-apa. Mungkin nanti waktu mau ngapa nanti terganggu malah gitu loh. Malah senang. Sampai ngajak saya. Termasuk sekarang ini kan baik sama saya mau yasinan mau apa itu kan ya barokahnya dari HP, barokahnya dari jenengan WA saya itu. Tapi WA-nya tetap ke Umi, saya nggak punya WA. Makanya aku minta maaf sama Umi. Nanti waktu kerja melakukan pekerjaan terus terganggu. Makanya saya minta maaf. Saya malah senang kok. Saya malah senang. Jadi ada manfaatnya gitu loh Mas. Mas saya itu senang. Saya malah senang. Memang kalau seperti saya itu tujuan saya itu nggak macam-macam sih Gus. Yang intinya saya tuh memang panjenengan baik sama saya, ya saya baik dah seperti itu. Aku nggak mau kok seperti orang banyak orang yang bilang, woi gini, oh, enggak seperti itu kok aku. Semua yang dipertemukan oleh Allah itu sudah kodrat irodatnya Allah. Salah satunya mungkin karena kita satu frekuensi. Saya dulu pernah merawat orang tua saya 7 tahun, terus sampai sendiri ngopain wong tua itu kalau nggak lillah billah itu berat Gus. Apa saya? Oh minum. Berat Gus memang. Kalau nggak karena Allah sulit. Entah apa nih sampai itu hebat itu. Saya itu jujur ya, ngiri loh Mbak sama Mas Solikin itu. Wallahi bukan karena siapa Gus? ngapain wong tua? Dari segi Ngapain wong tua?
orang tua. Saya itu pernah bawa ibu saya itu ke sini sampai 7 kali tak itu. Cuman biar saya itu bisa merawat beliau. Memang dia tidak mau. Akhirnya sekarang ini saya cuma berdoa semoga ibu saya panjang umur sampai tua. Saya bisa ngopain beliau itu toh. Kita ini sama ini kayak suge model piye, mbok seneng model piye. Lek wis ngene wong tua apa ngene gunane? Apa meneh lebaran ngene iki? Sing diring-iring sing wis mati malah. Loh, tapi jujur Gus ya. Ini dari hati saya sendiri ya. Orang mau pernah bilang, wah sampean sampai nih wong tua bakal sini. Enggak, aku enggak pernah mengharapkan seperti itu. Gua ngomong dia. Karena apa yang kita lakukan terhadap orang tua itu balasannya dua, di dunia dan di akhirat. Nanti di dunia kita pun juga akan dirawat anak kita. Kalaupun nggak ada anak kita, nanti ada yang merawat kita. Mati pun kita nanti juga akan dimuliakan oleh Allah. Dua-duanya dapat. Dunia akhirat kalau sama orang tua itu. Dunia akhirat. Tapi sama aku nih jujur sih, saya ngiri. Saya sering ngomong sama Umi. Saya ngiri sama Mas Solikin itu bukan pekerjaan, bukan rumah, bukan apa. Karena merawat orang tua itu. Cara merawat orang tua. Nggak gampang loh Mbak. Ada dosa yang sangat disenangi oleh Allah. Ada kesalahan, bukan dosa ya. Ada kesalahan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kesalahan dalam kebaikan? Yaitu merawat orang tua. Lek wong ngrawat orang tua mesti enek salah. Mesti pemane gawe kopi salah, ngomong salah. Tapi ini kesalahan yang sangat dicari-cari untuk bisa kita masuk surga. Cara tanduran bisa tambah lebumu bukan nek telake. Kesalahan yang sangat dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah anak yang merawat orang tuanya. So maning ini wis anake 5. Sing 4 memane kerja di luar negeri apa ning ndi, sitok sing ngopeni. Tentu sing 4 ini nggak ada salahnya karena memang nggak merawat orang tua. Biar nek salahe wong ya ora tau ngopeni. Lah sing ngopeni iki mesti ada salahe. Nek gawe wedang salah, ngomong salah, ngomong dina ngopeni. Tapi yang ngopeni ini lebih baik daripada yang 4 ini. Yang disukai Allah yang satu ini daripada yang 4 ini. Ngoten niku wae. Ngopeni wong tua iki mau. Wah, hujane gede. Ini barokah ya gede. Karena kula ngeten iki barokah dhisik ngopeni Pak Aku 7 tahun. Kakak saya kerja, ibu saya kerja jadi pembantu rumah tangga. Saya ngopeni dia. Karena nggak sempat mondok. Nggak sempat mondok tapi alhamdulillah ya dia pondok. Dulu aja aku taruh kain kan, nggak masalah. Tapi alhamdulillahnya itu gini Gus. Saya itu tidak mengharapkan seperti itu, tapi orang lain itu malah mendoakan kita. Iya. Iya. Dinikmati sementing ikhlas. Nggih lah. Aman seneng aja sih dikai kesempatan ngopeni wong tua. Gitu aja. Nonton itu. Kan saya itu jarang ada orang meninggal datang itu ya kecuali ketemuannya jenengan masih bisa meninggal. Baru saya mau datang. Ya, ya begitu ya enaknya itu. Birang tahun sama di sini. Iya ketan. Nggih. Nggih. Bapak niku waktu bapak niku nggih mesene nggih kula. Tapi kudune ya bangga lebih iki ya. Termasuk ya ditresno. Kita enggak khawatir ya. Bukan niku ganteng Gus. Iya. Alah jajal aku enggak ganteng apa delem. Gitu Mi. Gitu Gus. Ganteng ya rame-rame ya. Iya rajin ya. Awet kayak ini ya. Sore wayah leren di ngarit. Kalau awet dikit syukur seneng lah. Belajar ke pengalaman ya. Iki sing mampu ya berarti ya dijujurnya gitu. Memang kalau dipikir-pikir itu kita itu diomongin sama orang, dikasih tahu,
dituturi gitu Gus sama orang lain kalau kita itu belum membuktikan kita sendiri itu memang sulit Gus. Sadar itu karena perilaku kita sendiri Gus. Ternyata seperti itu. Makanya awake dhewe ini kan dayane namung ikhtiar mawon. Masih atau guru ya gak iso nginterne muridé. Bisa ngajari tapi sing minterne ya bangga Gusti Allah. Wong tua pun ya ngono, gak iso gawe anake apik. Sing gawe apik Gusti Allah. Awake dhewe dadi wong tua yang usaha di sekolah nih, di pondok nih. Tapi sedaya ini kan Gusti Allah sing netokne. Gusti Allah. Kita mau ikhtiar. Kadang-kadang anak gue kayak pintar mergo aku, kayak api mergo tak didik, kleru. Gusti Allah yang satu. Awal itu betul sakit ngomong. Di sini kerso nih kemudian. Nggih. SD ini kudu mergo Gusti Allah. Api pun nggih ngoten, api pun kudu karena Gusti Allah. Nek mboten nggih kecewa. Api karo tangga, api karo dulur, api karo wong tua, api karo anak, api karo bojo. Dene niku kudu mergo Gusti Allah. Nek mboten kecewa. Bojo direwangi nyambut gawe, susah-susah basa cuki rapine. Iya, lek ora ngono ora kecewa bisa bunuh diri. Kok ada racun tikus lho ya toh. Rondak. Nah iya. Karena akan akeh sing gak tahu diri. Berarti ngoten niku termasuk orang yang kurang bersyukur. Iya, pas. Itu tak atep nganggo iki lho. Loh, makanya tadi kan sudah saya bilang memang sulit Gus. Sulit. Syukur itu sulit. Soalnya kenapa? Itu ilmu paling tingkat tinggi itu syukur dan ikhlas. Akantum la jidanakum. Wala in qataltum inna ada. Berbeda. Ali ning ndi deh? Dereng mriki, Pak. Ya wis ben lebaran. Bila bahas masalah kuwi panjang ini sebenarnya. Panjang. Nggih, memang tingkatnya paling tinggi niku. Tapi yakin bisa kok, Gus. Enggak lah, kamu jangan. Yakin bisa. Bisa lah. Insyaallah. Bene teh.